Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya dari kelompok 2 atas nama Nur Anissa Istifarin dengan NIM 0704052195 dengan judul makalah Sejarah Kemunculan Khabar Maudhu dan Peristiwa yang Melatar Belakanginya. Ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian hadis maudhu. Yang kedua, sejarah terbentuknya hadis maudhu. Dan yang ketiga, latar belakang terbentuknya hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu. Kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wada'a yadhi'u wada'an, yang menurut bahasa berarti meletakkan atau menyimpan atau mengada-ngada atau membuat dan atau ditinggalkan. Jadi, hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan atau didustakan atas nama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah, para ulama merumuskan definisi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ahmad Amin, hadis maudhu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sedangkan pengertian hadis maudhu menurut ahli hadis yaitu manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kadaban mamma lam yakulhu aw yakirhu. Wa qala ba'duhum huwa al-mikhutalaqu al-mismu', yang artinya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan dan tidak memperbuatnya. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat. Selanjutnya, dari Muhammad Ajaj Al-Khatib merumuskan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengucapkan, melakukan, atau menetapkannya. Yang ketiga, Ibnu As-Shalih mengatakan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan yang didustakan atas nama Rasulullah SAW secara sengaja. Yang keempat, Naruddin ITR merumuskan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hadis maudhu bukanlah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dengan kata lain, bukan merupakan hadis Rasul, paling tidak sebagian. Namun, hadis tersebut hanya disandarkan kepada Rasul atau di atas namakan Rasul. Dasarnya muncul hadis maudhu, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis maudhu dicipta oleh pendusta dan kemudian disandarkan pada Rasulullah untuk memperdayai. Sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif yang paling buruk, dan ulama lain tidak memasukkannya sebagai bagian hadis dhaif, tetapi berdiri sendiri. Ulama sepakat bahwa dilarang mengamalkan dan meriwayatkan hadis palsu kecuali disertai penjelasan tentang kepalsuannya. Selanjutnya, topik tentang sejarah munculnya hadis maudhu. Pada dasarnya, hadis maudhu atau hadis palsu bukanlah hadis karena tidak berasal dari Rasulullah SAW, tetapi ia disengaja dibuat oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud-maksud tertentu dan kemudian disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dusta. Isi matan hadis palsu sanadnya mereka buat sedemikian rupa sehingga nampak seolah-olah berasal dari Nabi. Pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat besar belum pernah terjadi pemalsuan hadis, meskipun pada saat itu hadis Nabi belum dibukukan. Pembuatan hadis palsu mulai kelihatan gejalanya pada zaman tabi'in besar, yaitu para tabi'in yang pada zaman sahabat mereka sudah berusia dewasa. Pemalsuan hadis pada saat itu masih jarang sekali karena mereka masih menghayati wibawa Rasulullah SAW. Pada akhirnya, pemerintah Khalifah Utsman bin Affan dan permulaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, timbullah pertentangan yang sifatnya politis antara kaum muslimin. Di satu pihak, ada segolongan kaum muslimin yang menentang kebijakan Khalifah Utsman. Di pihak lain, ada segolongan kaum muslimin yang tetap setia pada kepemimpinan Utsman. Pertentangan ini akhirnya menyebabkan huru-hara yang mengakibatkan Khalifah Utsman terbunuh.
Di tengah-tengah situasi yang kacau seperti itulah, Ali dipilih rakyat menjadi khalifah keempat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Atas terbunuhnya Utsman itu, Aisyah menuntut agar Ali cepat mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi huru-hara. Namun, karena Ali dianggap terlalu lamban, meletuslah Perang Jamal, yakni perang antara Aisyah dengan Ali yang berakhir dengan kemenangan Muawiyah setelah terjadi tahkim. Setelah terjadi berbagai peperangan seperti di atas, maka terpecahlah pengikut Ali menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Murji'ah, dan Khawarij. Perpecahan pasca Perang Siffin yang dari bidang politik sudah merebut ke dalam bidang keagamaan, teologi, dan hukum, mendorong sebagian dari umat Islam untuk membuat hadis-hadis palsu. Lahirnya pembuatan hadis-hadis palsu menurut sejarah terjadi pada tahun 41 Hijriah. Topik yang ketiga yaitu latar belakang atau faktor munculnya hadis maudhu. Yang pertama, pertentangan politik. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah-pecah menjadi beberapa golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Utsman dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali, yaitu Syiah, dan muncul pula beberapa golongan lainnya. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak. Yang kedua yaitu usaha kaum zindik. Golongan ini terdiri dari golongan zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam dan benci terhadap agama Islam. Kaum zindik adalah golongan yang membenci Islam baik sebagai agama ataupun sebagai dasar pemerintahan. Tujuan mereka adalah menghancurkan agama Islam dari dalam. Contoh hadis yang dibuat oleh golongan zindik antara lain An-nadru ilal wajhi al-jamili sadaqatun, yang artinya memandang wajah yang cantik adalah sedekah. Tokoh-tokoh yang terkenal yang membuat hadis maudhu dari kalangan orang zindik yaitu Abdul Karim bin Abi al-Auja, Muhammad bin Sa'id al-Mashlub, Bayan bin Sam'an al-Mahdi. Ketiga, faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat al-hadis maudhu atau palsu dengan tujuan menarik. Biasanya, hadis palsu semacam ini menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Yang keempat, fanatisme yang keliru. Fanatisme mazhab dan teologi juga menjadi faktor munculnya hadis palsu, seperti yang dilakukan oleh para pengikut mazhab fikih dan teologi yang diantaranya berbunyi, barang siapa yang mengangkat tangannya ketika ruku, maka tiadalah sholat baginya. Hadis ini diduga dibuat oleh pengikut mazhab yang tidak mengangkat tangan ketika ruku. Yang kelima, faktor popularitas. Sebagian tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikan yang menarik perhatian orang, dia berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik. Demikian juga para pegawai dan tokoh masyarakat yang ingin mencari muka dengan tujuan supaya lebih dekat dengan penguasa agar mendapatkan fasilitas tertentu atau popularitas saja. Misalnya, Ghiyad bin Ibrahim ketika datang kepada Khalifah Al-Mahdi yang pada saat itu sedang mengadu burung merpati. Ghiyad memalsukan hadis berikut yang artinya tidak ada perlombaan kecuali pada panah, unta, kuda, dan burung. Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa golongan yang membuat hadis maudhu itu ada 9 golongan. Yang pertama, zanadiqoh atau orang-orang zindik. Yang kedua, penganut-penganut bid'ah. Yang ketiga, orang-orang dipengaruhi fanatik kepartaian. Yang keempat, orang-orang yang ta'asyub kepada kebangsaan, kenegerian, dan keimanan. Yang kelima, orang-orang yang dipengaruhi ta'asyub mazhab. Yang keenam, para qusas atau ahli riwayat dongeng. Yang ketujuh, para ahli tasawuf zuhad yang keliru. Yang kedelapan, orang-orang yang mencari penghargaan pembesar negeri. Yang ke-9, orang-orang yang ingin memegahkan dirinya dengan dapat meriwayatkan hadis yang diperoleh orang lain.
Itu dia pembahasan tentang sejarah kemunculan khabar maudhu dan peristiwa yang melatar belakanginya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan, karena kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan berasal dari saya sendiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.